Ya. Nah, yang kedua adalah melaksanakan penelaah atas semua pelaksanaan prosedur audit dan perolehan bukti yang cukup atas pencapaian simpulan audit. Nah, jadi pengendalian mutu di sini yang pertama harus ada kepastian arah yang mau diperiksa. Nah, yang diperiksa itu apa? Yang kedua, oleh bukti yang cukup. Nah, setelah dapat bukti yang cukup, lalu yang ketiga adalah konsultasi yang diyakini konsultasi yang atas masalah yang sulit atau kontroversial. Misalnya, dalam suatu laporan keuangan biasanya ada yang namanya yang masalah yang paling potensial itu atau kontroversial ini seperti misalnya kalian pernah dengar istilah prive di dalam atau prive kalau tulisannya pernah dengar akun yang namanya prive atau pernah melihat di dalam suatu laporan? Pernah baca nggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Biasanya ini menjadi kontroversial. Karena apa? Prive ini kan pengambilan dana pribadi. Ya, pengambilan dana oleh pemilik. Nah, pengambilan dananya ini sifatnya buat apa? Nah, ini kan yang terkadang agak sulit memisahkan antara kebutuhan atau dana yang diambil ini untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pemilik atau kepentingan operasional di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi price ini terkadang menjadi kontroversi ketika si auditor atau si perusahaan ingin memeriksa ya, si auditor ingin memeriksa laporan keuangan perusahaan. Kenapa price-nya sangat besar? Apa yang dilakukan dengan price yang besar tersebut? Nah, itu ya. Jadi konsultasi mengenai masalah-masalah yang salah satunya adalah contohnya adalah price yang kontroversi. Nah, yang keempat adalah melaksanakan penelaahan atas proses pengendalian mutu perikatan. Jadi ditelaah dulu nih, bagaimana perjanjian ini sudah sesuai atau belum dengan standar-standar yang sudah dilakukan di dalam pekerjaan lapangan. Nah, yang terakhir adalah menyelesaikan adanya perbedaan pendapat yang relevan sesuai dengan aturan kantor akuntan pabrik. Jadi kalau ada pendapat yang beda, ya misalnya menurut auditor buktinya kurang tadi contohnya. Nah, si perusahaan bilang ini sudah lengkap. Nah, yang kurangnya di bagian apa? Nah, ini bisa saling antara auditor dan perusahaan saling melihat dan saling menyampaikan kira-kira keluhannya terhadap bukti tersebut apa, sehingga sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Nah, kewajiban hukum akuntan pabrik, para auditor dan akuntan menghadapi kewajiban hukum dari klien karena kurangnya pemahaman para pemakai laporan keuangan atas konsep kegagalan bisnis dan kegagalan audit atau konsep kegagalan audit dengan resiko audit. Ya, konsep hukum yang mempengaruhi auditor. Nah, ini yang pertama adalah konsep orang bijak. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan apa yang standar yang berlaku. Lalu kewajiban atas staf audit. Jadi karena sudah kita sesuai prosedur nih, sesuai prosedur yang dilakukan, ternyata hasilnya di dalam suatu perusahaan ini harus beradaptasi. Ya, harus beradaptasi dengan perusahaan tersebut. Nah, kalau tidak sesuai dengan konsep yang diterapkan, maka bisa masuk atau bisa ke jalur hukum. Nah, jalur hukum ini adalah ke pengadilan. Ya, jadi kewajiban hukumnya adalah seperti itu. Kalau si perusahaan ataupun si auditor sama-sama bersikeras atau tidak terjalin suatu perikatan yang betul dan yang baik sesuai dengan standar, sama-sama saling
tidak memahami, yang pertama bisa jadi perusahaan ganti KAP. Atau si auditor, dari sisi auditor, tadi saya infokan, bisa jadi auditor ini tidak mau menyatakan pendapatnya. Akhirnya perusahaan mau tidak mau harus ganti KAP, begitu. Ya. Nah, setelah itu, misalnya masih belum puas, nah bisa melalui jalur hukum atau pengadilan. Ya, ini yang sudah sangat tidak bisa ditoleransi kalau melalui jalur pengadilan. Nah, kewajiban hukum akuntan publik, ada 4 hal yang menjadi kewajiban hukum akuntan publik. Yang pertama adalah kewajiban kepada klien, ya, lalu kepada pihak ketiga. Ya, karena akuntan publik itu kan pasti perikatannya ini antara si klien, antara investor dengan si auditor, terus sesuai dengan standar undang-undang yang berlaku, ya. Jadi misalnya dia mengalami atau ada kesalahan, berarti kan masuknya ke dalam proses peradilan tadi ya, pengadilan yang ujungnya adalah lebih ke kriminal, ya. Jadi kalau misalnya sumber-sumber ini tidak tidak mempengaruhi, itu tidak, salah satunya ini pasti ini sangat berhubungan, ya, kewajiban hukum dalam akuntan publik. Nah, kewajiban hukum dalam akuntan publik, cara-cara pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. Ya, yang pertama, misalnya di sini adalah cara-caranya, ya. Yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Ini pembelaan, ya. Kalau si klien bilang auditor ini tidak sesuai dengan standar, misalnya tidak sesuai dengan prosedur yang ingin saya lakukan, misalnya, si auditor bisa membela dengan alasan yang pertama, misalnya tidak ada tugas yang harus dilaksanakan, jadi tidak ada yang perlu dikerjakan. Yang kedua, saya sudah kerja tanpa kelalaian kok, gitu ya. Yang ketiga, kelalaian kontribusi. Maksudnya kelalaian kontribusi ini ternyata di dalam perusahaan tersebut yang tidak bisa memberikan bukti-bukti yang konkret, misalnya. Lalu yang keempat, ketiadaan hubungan sebab akibat. Jadi tidak bisa menjalin suatu hubungan yang terikat gitu ya. Jadi si auditor itu butuh bukti, si klien ini harus menyediakan, tapi ini tidak. Jadi seperti dihilangkan atau tidak dimunculkan, ya, atau mungkin tidak bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini bisa cara-cara pembelaan auditan terhadap tuntutan klien. Nah, cara-cara pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga. Oke, ada suara yang bocor kayaknya. Nah, cara-cara pembelaan auditor terhadap untuk tuntutan pihak ketiga. Kalau tadi kan terhadap tuntutan klien. Nah, ini tuntutan pihak ketiga. Pihak ketiga itu lebih ke pihak luar perusahaan, ya. Nah, yang pertama, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan jasa. Yang kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, sama dengan yang klien, ya. Yang ketiga, ketiadaan hubungan sebab akibat. Cara pembelaan auditor terhadap tuntutan undang-undang sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi tidak ada tanpa kelalaian, tidak ada kewajiban melaksanakan jasa, dan ketiadaan hubungan sebab akibat. Nah, cara pembelaan auditor terhadap tuntutan kriminal. Jadi auditor itu dianggap salah gitu, sehingga melalui proses hukum dan sudah dianggap atau pihaknya sebagai pihak yang kriminal. Nah, cara pembelaannya gimana? Auditor ini sudah independen, ya, sudah independen dalam fakta dan sudah independen dalam pelaporan, sehingga si auditor ini juga harus mendokumentasi pelaksanaan kerja audit, sehingga ketika dituntut oleh terhadap tuntutan kriminal ini, auditor itu bisa memberikan bukti-bukti yang sudah konkret. Ya, jadi tuntutan-tuntutan yang, makanya auditor itu jangan sampai
termakan seperti bujuk rayu ya di dalam suatu perusahaan. Oh ya udahlah, ini dianggap wajar sajalah, jangan. Karena ketika itu adalah salah satu contoh si auditor ini ragu. Harusnya auditor ini kan independen. Tapi kalau sudah mulai terpengaruh seperti itu, berarti kan dia agak ragu. Ya, ragu dengan diri dia sendiri. Dia harus independen, tidak boleh membantu si perusahaan dalam melakukan proses audit. Ya, di sini kewajiban hukum. Terus cara melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Ya. Yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Makanya kantor akuntan publik itu kalau setiap memilih klien, pasti dia melihat dulu historinya si klien ini bagaimana. Apakah ada sangkutan-sangkutan masalah di dalam hukum? Nah itu. Ya. Yang kedua, mempekerjakan personil yang kompeten. Ya, melatih dan mengawasi staf. Ya, mempekerjakan personil yang kompeten di sini lebih tepatnya adalah kalau auditor berarti dia sudah memiliki sertifikat audit, di mana itu perlu keahlian khusus, perlu ujian-ujian yang mungkin sangat rumit ya, sangat sulit untuk mendapatkan sertifikasi akuntan publik tersebut. Jadi nggak sembarangan comot orang, sudah sarjana ekonomi misalnya, tapi tidak ada sertifikasi akuntan publiknya atau tidak kompeten kayak gitu ya. Biar apa? Biar kalau misalnya nanti masuk, misalnya dia terjerat kasus hukum, basicnya dia sudah lengkap, sudah jelas. Ya, dia personil yang kompeten, kemudian dia memiliki latar belakang yang baik, ya. Terus si KAP ini hanya memiliki klien atau hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang ketiga, mengikuti standar profesi. Lalu mempertahankan independensi, memahami bisnis klien, melaksanakan audit yang bermutu, dan mendokumentasikan pekerjaan secara layak. Ya, jadi di sini tuh kan lebih ke apa ya? Kalau hanya berurusan dengan klien memiliki integritas, mempekerjakan personil yang kompeten. Ini kan kalau personil yang kompeten, independensi. Nah, ini kan lebih ke standar umumnya sih audit itu sendiri kan. Nah, kalau mengikuti standar profesi, memahami bisnis, ya, melaksanakan audit yang bermutu, terus melihat klien yang memiliki integritas, itu lebih ke standar pekerjaan lapangan. Jadi nggak asal ya, harus ada langkah-langkahnya. Mendokumentasikan itu masuk ke standar pelaporan. Ya, jadi semua standar yang kemarin kita bahas itu bisa melindungi akuntan publik dari kewajiban hukum karena sudah sesuai dengan standar yang berlaku dalam auditor atau dalam akuntan publik itu sendiri. Nah, berikutnya mendapat surat penugasan dan surat representasi. Sebelum auditor itu ditugaskan, dia pasti ada surat penugasan dari perusahaannya atau dari KAP-nya. Jadi nggak sembarangan dia datang ke perusahaan tanpa ada surat penugasan. Ya, mempertahankan hubungan yang sifatnya rahasia. Ya, jadi maksudnya di sini adalah walaupun jadi dia tetap mengaudit, independen, tetapi hasil audit tersebut sifatnya bisa rahasia. Mengadakan asuransi yang memadai, asuransi di dalam KAP tersebut harus ada untuk melindungi kewajiban hukum si akuntan publik. Mencari bantuan hukum, memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas, dan mengungkapkan skeptis profesional. Oke.
Oh, ini referensinya kalau kalian mau lihat di sini ada di Ikatan Akuntansi Indonesia. Di situ ada modul CA dan ada juga standar akuntansi keuangan di situ. Ya, terus undang-undang, IAPI. Nah, ini buku auditnya, Audit Assurance Service Integrated Approach. Ini bukunya bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nggak usah beli lah ya, cukup lihat dari slide saja. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang materi ini? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan.